Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najmi Ulia, mahasiswa program Doktor Manajemen Pendidikan Islam, angkatan tahun 2024, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang kebijakan pendidikan Islam di Indonesia dengan fokus utama pada pengembangan madrasah sebagai lembaga pendidikan berbasis keislaman yang memegang peran strategis dalam pembangunan nasional. Tugas ini adalah dari mata kuliah strategik dan kebijakan pendidikan Islam yang diampu oleh tim dosen yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Ahmad Subagio MM, Bapak Dr. Muhammad Sofyan MPD, Bapak Dr. Muhammad Yusuf MM. Madrasah tidak hanya menjadi wadah pembelajaran ilmu agama, tetapi juga menjadi pilar integrasi antara ilmu pengetahuan, nilai-nilai karakter, dan juga kebangsaan. Kebijakan negara terhadap madrasah menjadi kunci penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam yang moderat, inklusif, dan berdaya saing global. Mari bersama-sama kita telah bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut dirancang, dijalankan, dan diarahkan untuk mendukung kemajuan pendidikan Islam di negeri tercinta. Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia, khususnya di madrasah. Pendahuluan, kebijakan pendidikan Islam di Indonesia merupakan sebuah kerangka yang dinamis, terus berkembang seiringan dengan perubahan sosial, politik, dan budaya. Fokus utamanya adalah untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten di bidang ilmu agama, tetapi juga memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, berakhlak mulia, dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat dan negara. Landasan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia untuk madrasah. Yang pertama adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Secara jelas mengakui bahwa madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang setara dengan sekolah umum. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi eksistensi dan pengembangan madrasah. Yang kedua adalah Undang-Undang Pesantren, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, juga memperkuat kedudukan pesantren sebagai lembaga pendidikan formal yang setara, yang secara historis memiliki kaitan erat dengan perkembangan madrasah. Berikutnya adalah PP nomor 55 tahun 2007. Peraturan pemerintah ini mengatur tentang pendidikan agama dan keagamaan. PP ini mengatur tentang pelaksanaan pendidikan agama dan keagamaan di berbagai jalur, jenjang, dan satuan pendidikan. Pendidikan keagamaan meliputi pendidikan keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Peraturan pemerintah ini juga mengatur pengelolaan pendidikan keagamaan yang dikelola oleh Kementerian Agama. Berikutnya adalah Peraturan Menteri Agama. Berbagai peraturan Menteri Agama mengatur secara lebih teknis tentang kekurikuluman, kemudian standar pendidikan, pengelolaan, dan juga pembinaan madrasah. Peraturan Menteri Agama ini menekankan integrasi ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Yang terakhir adalah arah kebijakan dan strategi pendidikan Islam. Kementerian Agama secara periodik mengeluarkan arah kebijakan dan strategi untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan Islam
termasuk di madrasah. Hal ini mencakup peningkatan kualitas guru, pengembangan kurikulum, penyediaan sarana dan prasarana, dan peningkatan pemahaman siswa terhadap ajaran Islam yang berwawasan kebangsaan. Sejarah singkat perkembangan madrasah. Di Indonesia, tradisi pendidikan Islam pada awalnya berkembang melalui surau, langgar, masjid, dan pesantren. Sistem ini pendidikannya bersifat non-klasikal. Pada masa awal abad ke-20, madrasah modern di Indonesia muncul sebagai respon terhadap modernisasi dan kebutuhan untuk mengintegrasikan pendidikan agama dan pengetahuan umum. Ini dipengaruhi oleh gerakan pembaruan Islam di Timur Tengah dan juga keinginan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam agar dapat bersaing dengan sistem pendidikan kolonial Belanda. Beberapa madrasah awal yang terkenal antara lain Madrasah Adabiyah di Padang Panjang, berdiri tahun 1909 yang didirikan oleh Abdullah Ahmad. Kemudian Madrasah Diniyah di Padang tahun 1915, didirikan oleh Mahmud Yunus. Kemudian masa kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama mulai memberikan perhatian lebih kepada madrasah dan mengakui madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Berikutnya pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Pada masa ini, mulai mengarah kepada pengakuan dan penataan madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Surat keputusan bersama 3 menteri pada tahun 1975 menjadi tonggak penting dalam pengakuan kesetaraan madrasah dengan sekolah umum. SKB 3 menteri ini ditandatangani oleh 3 menteri, yaitu Menteri Agama, Profesor Dr. Haji Ahmad Mukti Ali, kemudian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Letnan TNI Dr. Syarif Tayyib, berikutnya Menteri Dalam Negeri, yaitu Jenderal TNI Amir Mahmud. Kemudian masa reformasi. Pada masa ini, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 semakin memperkuat eksistensi madrasah dengan menyebutnya secara eksplisit dan memberikan kesempatan yang sama untuk berkembang. Bagaimana dengan implementasi kebijakan tersebut di madrasah? Yang pertama adalah kurikulum. Kurikulum madrasah dikembangkan oleh Kementerian Agama dengan mengintegrasikan kurikulum nasional dengan muatan pendidikan agama Islam yang lebih mendalam. Saat ini, kurikulum Merdeka juga mulai diimplementasikan di madrasah. Bahkan pada tahun pelajaran ini sudah merupakan tahun terakhir madrasah menggunakan kurikulum 2013. Kemudian yang kedua adalah standar pendidikan. Madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional wajib memenuhi standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Berikutnya adalah sertifikasi dan akreditasi. Guru dan tenaga kependidikan di madrasah didorong untuk memiliki sertifikasi yang sesuai dengan bidangnya. Madrasah juga menjalani proses akreditasi untuk menjamin mutu pendidikan yang diselenggarakannya. Berikut adalah supervisi dan pembinaan. Kementerian Agama melalui kantor wilayah
dan kantor Kementerian Agama di tingkat kabupaten atau kota bersama pengawas melakukan supervisi dan pembinaan secara berkala terhadap madrasah untuk memastikan pelaksanaan kebijakan dan peningkatan mutu. Kegiatan ini berupa penilaian kinerja kepala madrasah yang secara terjadwal dilaksanakan pada akhir tahun. Yang sebelumnya dilaksanakan juga penilaian kinerja guru dengan penilai dari tim yang dibentuk oleh madrasah. Berikutnya adalah bantuan dan dukungan. Pemerintah memberikan berbagai bentuk bantuan dan dukungan kepada madrasah, baik negeri maupun swasta, termasuk bantuan operasional sekolah yang disingkat BOS, kemudian bantuan sarana dan prasarana, dan program peningkatan kualitas guru. Kemudian yang berikutnya adalah pengembangan ekstrakurikuler. Madrasah didorong untuk mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler yang beragam, tidak hanya bersifat keagamaan seperti tahfidz, kaligrafi, dan pidato, tetapi juga mengembangkan minat dan bakat siswa di bidang lain seperti olahraga, seni, sains, dan teknologi. Kerjasama dengan masyarakat. Tingkatan kerjasama dengan berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan madrasah. Simpulan, kebijakan pendidikan Islam di Indonesia, khususnya di madrasah, memiliki tujuan mulia untuk menghasilkan generasi muslim yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu pengetahuan, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kebijakan ini terus dievaluasi dan disempurnakan untuk menjawab tantangan zaman dan memenuhi harapan masyarakat. Demikianlah paparan dari saya tentang kebijakan pendidikan Islam, khususnya di madrasah. Terima kasih. Nasrul minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.